Yo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal kasih tutorial buat kalian tentang cara setting router Totalink N200RE. Nah, ini sekalian satu trik ya gua kasih ke kalian semua karena berhubungan udah sekitar 4 harian gua nggak upload video baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara setting N200RE. Untuk setting normalnya sama setting yang nggak normal. Oh, bukan gitu maksudnya. Bukan nggak normal. Maksudnya setting saat kondisi port 1-nya udah nggak bisa. Jadi karena berhubungan beberapa hari yang lalu eh, akses point gua, router gua N200RE, Totalink N200RE ini yang versi 3 kayaknya ini. Bentar saya cek dulu versi berapa. Saya cek dulu versi berapa ya. Ini versi hmm, nggak tahu nih versi 2 kayaknya ini. Pokoknya ini versi 2 kayaknya. Yang versi 2 yang settingannya masih kayak gini. Bentar saya biar gua tunjukin ke kalian semua settingannya. Pokoknya kita bakal di video ini kita bakal bahas cara settingnya yang normal sama setting yang port 1-nya udah nggak bisa. Jadi kalau mau setting via misalnya jadi access point di router kan udah nggak bisa karena port 1-nya udah rusak. Jadi kita manfaatin port LAN-nya aja. Port LAN-nya itu cuman ada dua, LAN 1 sama LAN 2. Terus ada port 1 satu karena di router Totalink N200RE ini cuman ada 3 port LAN ya. Satu port 1, satu dua port LAN. Jadi satu port LAN, dua port LAN. Jadi kalau port 1-nya itu udah rusak, kita bisa manfaatin port LAN-nya juga, guys. Biar bisa jadi access point, tapi cuman bisa jadi access point doang ya, guys. Karena untuk jadi PPOE atau DHCP client udah nggak bisa ya, guys. Jadi cuman bisa jadi eh, access point. Tapi di sini gua bakal bahas komplit ya cara settingnya yang masih port 1-nya masih bisa sama yang udah nggak bisa. Oke, kita langsung aja seperti biasa eh, buka Google Chrome ya guys. Sama aja guys, mau di handphone atau di PC sama aja kan sama-sama ada Google Chrome. Nggak harus juga Google Chrome, browser apapun bisa. Yang penting dia bisa akses IP-nya, IP-nya dari si eh, Totalink ini, router Totalink N200RE. Jadi di sini saya config-nya ini pakai LAN ya. Udah saya config, udah saya colokkan LAN-nya. Saya cek di status ini udah muncul dan details udah muncul juga, udah dapat IP-nya. Oke, di gateway-nya ini berarti IP N200-nya RE adalah 192.168.01. Untuk cari tahu IP-nya gampang sekali ya guys. Kalian tinggal colok eh, kabelan dari router N200RE ke laptop kalian, terus kalian klik menu network, open network and internet setting. Kalian scroll ke bawah, nanti munculnya akan kayak gini. Kalian scroll ke bawah, pilih yang change adapter option ya guys. Kalian pilih change adapter option, dia akan muncul ini. Dia akan ngebuka window baru. Nah, di sini kalian ada dua pilihan ya. Mungkin di kalian yang satu ini nggak ada, yang ini nggak ada. Ini cuman virtual ethernet saja. Jadi bisa saya disable juga. Tapi kalau di kalian ada wirelessnya, pasti ada dua di sini. Satunya untuk wireless. Tapi karena saya pakai LAN, yang aktif yang LAN ini, yang Ethernet biasa. Nah, di sini kalian cek, klik kanan di sini, cek statusnya guys, klik status. Nah, di sini akan muncul Ethernet status, kalian klik details, di sini akan muncul IP-nya, IP address untuk laptop atau PC kalian. Terus default gateway-nya. Nah, default gateway-nya ini biasanya IP routernya guys. Jadi kalian cek aja default gateway-nya. Di sini 192.168.168.0.1. Berarti ini adalah IP routernya. Nggak selalu begitu ya guys, tapi umumnya seperti itu. Kalian sudah cek, kalau kalian udah cek, kalian udah tahu IP-nya, tinggal kalian masuk ke Chrome seperti yang tadi.
buka aja Chrome. Saya udah bilang untuk handphone sama aja, yang penting pastikan sudah terkoneksi ke router N200RE nya ya guys, mau via laptop atau via komputer atau Android handphone bisa, browser manapun bisa, seharusnya bisa ya untuk browser. Mau pakai wifi ataupun LAN juga bisa. Jadi yang penting udah terkoneksi dari komputer kalian ke routernya, komputer Android atau apalah itu. Kalian tinggal buka Google Chrome. IP yang tadi udah kalian hafal kan, yang kita cek di status detailsnya tadi. Jadi kalian tinggal ketikkan aja di Chrome 192.168.01 ya. Nah, di sini akan muncul halaman GUI-nya dari N200RE. Nah, ini saya lupa ini untuk ini yang tampilan seperti ini versi berapa, tapi biasanya untuk settingannya sama, cuman layout atau graphic user interface-nya aja yang berbeda atau GUI-nya yang berbeda. Tampilannya aja yang beda, tapi cara settingnya tetap sama. Mungkin ada beberapa fitur yang nggak ada, tapi itu nggak terlalu signifikan ya. Fitur utamanya tetap ada. Nah, di sini kalau masih default ya, di sini nggak ada bukan nggak ada password, tapi passwordnya sama admin, tapi karena saya ini udah nggak default lagi, kita langsung ke passwordnya. Oke, usernya admin. Kalau masih default baru kalian beli, harusnya passwordnya itu admin. Kalau di saya udah bukan, jadi saya ketikkan passwordnya saya dulu. Nah, untuk verification code ini harus diisi ya guys. Ini ya, ini fungsinya buat menjaga nggak ada yang spam login ke router kalian, yang ngasal ketik, ngasal tebak password. Itu nantinya bisa berefek ke performa router kalian ya, kalau interval percobaan passwordnya itu sangat dekat dan banyak, jadi bisa buat router kalian hang. Jadi fungsinya verification code ini buat menghalangi atau menghindari hal tersebut ya, karena cuman manusia yang mengerti atau dapat yang bisa baca verification code-nya ini. Kalau untuk auto learning machine nggak bisa, atau pokoknya bot-botan lah nggak bisa. Oke, kita login. Registration code expire. Kita ulang lagi, ternyata udah expire dia guys. RNNB. Oke, kita login. Apa yang terjadi? Verification code error lagi ya guys. Kita ganti aja ZRSJ ya. Oke, udah masuk. Ini quick setupnya ya guys. Kalau misalnya kalian mau setting jadi AP, kalian bisa di pojok kanan atas ini ya guys. Ada beberapa pilihan di sini. Ini apa ya, modenya ya. Jadi ada 4 mode di sini yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada gateway, kedua repeater, ketiga AP mode atau access point mode, baru yang keempat itu ada WISP mode. Kita yang pertama yang ke gateway ya. Untuk ke gateway ini jadi router biasa ya guys. Jadi kalian colok kabelannya ke port 1, terus kalian pilih misalnya static IP atau DHCP client, yang pastinya udah disediain sama provider atau dimana tempat penyedia internet kalian. Kalian bisa pilih DHCP client, nanti otomatis dapat IP dari router di atasnya atau router pembaginya. Pokoknya router sebelum router kalian ini yang N200RE. DHCP client bisa PPOE, bisa PPTP, bisa L2TP. Oke. Jadi semua ini adalah one tipe ya. Kalian bisa pilih dari 5 pilihan ini. Kalau saya misalnya static IP, kalian bisa masukkan IP subnetnya
default gateway-nya sama DNS-nya. Nah, semua informasi ini harusnya disediakan oleh penyedia internet di tempat kalian ya. Begitu. Atau misalnya kalian ada router yang satu, misalnya router IndiHome di rumah kalian. Nah, untuk N200 RE ini kalian mau setting jadi access point kedua. Jadi kalian colok kabelannya di misalnya port 1 modem IndiHome kalian, terus konektor yang satu lagi colok ke port 1-nya N200 RE. Nah, untuk itu kalau untuk kayak gitu kalian bisa gunakan DHCP client aja ya guys. DHCP client. Jadi dia ini udah auto detect. Jadi udah nggak usah milih apa-apa lagi. Pokoknya kalau udah kalian colok ke router IndiHome-nya, terus udah terkoneksi antara router IndiHome sama router N200 RE, kalian tinggal pilih DHCP client aja biar gak ribet ya. Soalnya kalau untuk static IP agak ribet, nanti panjang buat jelasinnya. Jadi kita DHCP client aja. Nah, di sini kalian pilih DHCP client, kita lanjut ke SSID. Apa yang kemarin kayaknya udah jelaskan ini SSID itu apaan ya kepanjangannya. Service Set Identifier kayaknya ya. Kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi di koleksi apaan? Dikoreksi di kolom komentar aja ya guys. Oke. Jadi intinya SSID ini adalah nama WiFi kalian. Nah, jadi gini kan kita lagi praktek. Contohnya ini kalau kalian mau perpanjang jangkauan WiFi IndiHome menggunakan router N200 RE. Nah, di sini kalian isi nama WiFi-nya ya. Kalau saya kasih nama Ingrid saja ya, Ingrid 4. Passwordnya saya kosongin karena saya nggak mau pakai password. Ini cuma contoh juga. Tapi kalau kalian mau dipasswordin, silahkan isi passwordnya biar aman. Jadi kalian bisa isi terserah. Untuk aturannya harusnya 8 sampai 63 karakter ya. Yang paling pendek itu minimal 8 karakter. 8 karakter termasuk huruf, angka, case sensitif ya guys. Jadi huruf besar kecilnya itu harus sama persis untuk passwordnya. Jadi setelah udah kalian isi passwordnya, tapi di sini dia bilang password cannot be empty. Oke, jadi passwordnya nggak bisa kosong ya. Jadi terpaksa saya harus isi password. Saya kasih password aja Nurlela ya, Nurlela. Oke. Kita apply ya. Kalau udah kita apply. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tadi kan saya bilang 8 karakter. Saya tadi Nurlela ini cuman 7 karakter. Jadi kita tambahin satu aja, Nurlela 1 biar lengkap jadi 8 karakter. Kita apply. Kalau udah semua pastikan udah sama, kita apply. Apa yang terjadi? No internet. Nah, setelah kalian apply, harusnya router N200 RE kalian itu nge-restart ya guys. Dia akan nge-restart, dia nge-reboot sendiri. Kalau dia udah reboot sendiri, kalian tinggal 7 aja 8 sekalian. Tunggu aja maksud saya. Kalian tinggal tunggu aja sekitaran 1-2 menit sampai router N200 RE kalian booting dengan sempurna. Rebootnya selesai, kalian bisa akses lagi di IP yang sama kayak ini. Dan kalian bisa pastikan juga di HP kalian untuk nama WiFi yang udah kalian buat tadi. Yang di saya tadi saya kasih nama Ingrid 4. Harusnya di sini udah muncul ya, Ingrid 4. Bentar. Belum muncul karena dia belum booting sempurna. Belum on ya N200 RE saya. Ada yang udah salah di sini guys. Tiba-tiba LAN saya nggak berfungsi.
harusnya tadi bisa. Saya pindah dulu ke sini. Oke, kita buka lagi. Iki PK ini udah saya jelasin tadi ya. Settingan saya tadi ternyata gagal guys, karena LAN saya tercopot ya, tercabut dari konektornya. Saya udah perbaiki, kita coba lagi ya. Ingrid 4 harusnya bisa. Untuk passwordnya seperti tadi, Nurlela 1. Ingat ya, 8 karakter. Kita apply. Udah saya apply guys. Kita tunggu. Kita masih menunggu. Oke. Nah, di sini udah kita lihat dia isi setup ya. Dia one connection type-nya DHCP. Wireless networknya ini nama yang saya kasih tadi, terus password juga yang saya kasih tadi. Tinggal nunggu aja 38 detik. Seharusnya nggak selama ini sih. Kita cek aja di routernya, kalau udah nyala semua lampunya habis dari restart, harusnya kita bisa langsung akses lagi alamat ini. Kita enter lagi. Nah, ini kan udah bisa. Kita masuk lagi. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal cek di handphone kalian kalau nama wifi yang udah kalian buat tadi udah muncul ya. Kalau yang di saya tadi saya kasih Ingrid 3. Nah, di sini udah muncul, di saya Ingrid 3 udah muncul. Kalian tinggal connect. Pastikan koneksi antara router IndiHome sama N200RE nya udah bagus, nggak ada masalah. Harusnya kalian udah bisa menggunakan N200RE kalian sebagai penambah jaringan wifi ya. Oke, itu aja untuk setting dasarnya, setting N200RE. Selanjutnya kita ke kok mau saya aneh ke AP mode. Nah, AP mode malah lebih gampang guys. Kalian tinggal ganti nama wifi-nya, passwordnya, apply. Ketika kalian apply, udah bisa kalian gunakan sesuai dengan password yang udah kalian setting, nama wifi juga yang udah kalian setting. Terakhir ya tinggal colokin aja ke router IndiHome kalian. Pastikan koneksi antara router IndiHome sama N200RE itu bagus ya, nggak ada kendala. Kalian tinggal pakai. Memang AP mode ini lebih mudah disetting ya daripada gateway mode yang tadi. Tapi untuk yang lebih aman, gateway mode, bukan lebih aman sih. Tapi kalau gateway mode, nantilah saya buat penjelasannya di video yang berbeda ya, untuk penjelasan detailnya tentang gateway mode sama AP mode. Yang jelas ada bedanya. Kalau AP mode ini dia nggak ada nggak ada proses routingnya ya di dalam N200RE. Sementara gateway itu ada proses routingnya, ada proses NAT-nya, network address translation. Tapi kalau untuk AP mode itu enggak, dia cuman berfungsi sebagai adapter ya, adapter dari koneksi kabel ke koneksi wireless. Jadi AP mode itu cuma dikonversi aja dari koneksi kabel ke koneksi tanpa kabel ke wireless. Jadi nggak ada apa-apa lagi di dalam. Dia cuman router N200RE ini cuman nerusin paket aja. Jadi paketnya nggak perlu dibuka di dalam router. Beda sama gateway. Kalau gateway paketnya dibuka dulu. Begitu analoginya. Dibuka dulu, dilihat apa isinya. Gitu kalau kita pakai mode gateway.
Tapi kalau kita pakai mode AP mode itu nggak dibuka lagi, tinggal di forward, diteruskan di forward aja. Untuk WISP mode ini, WISP mode saya jelaskan lain waktu aja, repeater juga lain waktu karena memang agak panjang pembahasannya. Nah, sekarang kita mau bahas untuk trik kalau port 1-nya udah nggak bisa dipakai atau udah rusak ya guys. Kita ke advanced setup aja. Ke advanced setup. Nah, di advanced setup ini kalian pilih network, LAN setting. Untuk WAN settingnya biarin aja di HCP client kayak gini karena nggak akan dipakai karena port 1-nya udah nggak bisa. Nah, kita setting IP-nya dulu. Kalau saya setting seperti ini. Terserah kalian mau setting apa. Yang jelas IP ini harus kalian hafal karena IP ini atau IP address ini yang akan kalian ketikan atau kalian pakai buat manggil konfigurasi halaman konfigurasi N200RE. Kalau saya pakai ini 10.10.4. Ini bisa 225, bisa juga kalian ini kalau saya pakai 2254 ya di sini. Tapi kalau kalian nggak usah dirubah, 225 aja seperti normalnya yang tadi. Nah, di sini yang poin pentingnya. Jadi kalian disable DHCP server defaultnya dari N200RE biar DHCP yang diambil itu dari router IndiHome kalian. Dia nggak ambil dari DHCP internal dari dalam N200RE. Jadi dia bakal dapat IP dari router IndiHome atau router lainnya selain IndiHome. Pokoknya router-router lain lah, sama. Cuman kalau ini LAN-nya nggak dicolok di port 1, LAN-nya dicolok di port LAN N200RE. Oke, kalian kalau udah kayak gini, kalian tinggal apply. Oke. Kalau udah kalian apply, harusnya udah bisa dipakai dan berfungsi normal seperti access point biasa. Cuman bedanya aja port 1-nya udah nggak bisa dipakai. Kan udah saya bilang tadi port 1-nya saya itu kena petir mungkin, jadi udah nggak bisa dipakai. Oke, gitu aja triknya. Udah kalian atur IP-nya di bagian network LAN setting. Kalau port 1-nya udah nggak bisa, ini cara settingnya ya. Langsung di network LAN setting, isikan IP address kalian. Ini biarin aja DHCP-nya itu di disable. Ini poin pentingnya ya guys. Untuk DHCP-nya itu di disable. Terus kalian apply. Saya belum akan apply ini karena saya mau rubah nama WiFi-nya, kayaknya tadi saya salah kasih nama. Kalian apply, dia akan muncul kayak tadi. Dia pasti akan bilang nunggu berapa detik. Setelah itu udah bisa kalian pakai. Nggak ada lagi yang perlu dirubah. Oke, gitu aja cara setting basic ya, setting dasar untuk router N200RE. Seharusnya bukan cuma untuk router N200RE tapi untuk router-router yang lain juga ya, TP-Link, PAR-OS atau apalah itu bisa. Tenda bisa kayak gini juga settingannya sama. Cuman tampilannya aja yang berbeda, tapi untuk dasarnya sama. Oke, itu aja. Semoga bisa membantu sobat-sobat yang masih awam di masalah persettingan-settingan ini. Kalau misalnya bermanfaat, bisa di-subscribe, nyalain loncengnya juga biar kalau saya upload video baru tentang cara setting-setting router, kalian bisa langsung nonton. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.